Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami ada di hadirat-Mu pada hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah saja, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan senantiasa ada bersama umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu hari ini, Tuhan. Izinkan kami menikmati berkat-berkat rohani hari ini. Biar Tuhan lewat ibadah kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat jumpa bagi kita semua. Selamat jumpa bagi jemaat Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mari kita acungkan tangan kita, kita angkat tangan kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di tengah dunia yang sementara dilanda dengan virus corona, ya, kita bersyukur bahwa Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu tidak pernah berubah. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap memelihara kita sampai pada hari ini. Dan yakinlah bahwa pemeliharaannya akan terus berlaku sampai selama-lamanya, sampai kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saya akan berbicara pada hari ini dengan satu tema, mujizat masih ada. Haleluya. Haleluya. Semua bilang haleluya. Haleluya. Mujizat masih ada. Amin. Haleluya. Matius pasal 9. Matius pasal 9. Kita akan membaca mulai dari ayat ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Matius pasal 9 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan.
Mujizat masih ada. Amin. Ada begitu banyak orang percaya berkata bahwa mujizat itu hanya terjadi di zaman Rasul, di zaman Yesus, atau di masa yang lampau. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya mengajar kepada kita bahwa mujizat Allah masih ada, masih berlaku sampai saat ini, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Di dalam pembacaan kita melihat, kita membaca ada dua peristiwa yang luar biasa di mana mujizat Allah dinyatakan. Yang pertama terjadi kepada anak seorang kepala rumah ibadat. Dikatakan bahwa anak kepala rumah ibadat itu sudah mati. Tetapi kemudian orang tua dari anak yang mati itu datang kepada Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu peristiwa yang kedua, dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami suatu penyakit, yaitu pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi dikatakan di dalam pembacaan kita, terlebih khusus di ayatnya yang ke-21, dikatakan karena katanya dalam hatinya, dalam hati perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun itu, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini luar biasa. Dua peristiwa ini terjadi. Dan kita melihat pada akhirnya mujizat dialami oleh mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita ada di rumah saja, sudah cukup panjang kurun waktu di mana kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkerumun di rumah Allah atau di gereja untuk beribadah memuji Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan kita bisa alami di mana-mana. Baik kita di gereja, baik kita di rumah saja, atau dimanapun kita berada, mujizat Tuhan dapat berlaku di atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan dapat terjadi di mana-mana bagi orang percaya. Mujizat Tuhan dapat terjadi bagi kita walaupun kita di rumah saja. Mujizat dapat terjadi walaupun kita berada di dalam keadaan dunia yang sementara sulit, sementara dia mengalami suatu keberadaan, kesesakan di mana pergerakan kita dibatasi. Tetapi percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai pada hari ini. Amin. Haleluya. Mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-16, di sana dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ayat 17 mulai, Markus pasal 16 ayat 17 mulai, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit.
dan orang itu akan sembuh. Saya ingin menggarisbawahi pembacaan ini, bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Mujizat itu berlaku dan menjadi tanda bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Persoalannya sekarang adalah, boleh saja kita menjadi orang Kristen, boleh saja kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi benarkah kita percaya kepada Yesus Kristus? Benarkah kita mengakui dalam kehidupan kita bahwa sungguh Yesus itu dahsyat, sungguh Yesus itu mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang selalu kita katakan mujizat? Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Kiranya ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang kita pikirkan, yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, biar kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa sebenar-benarnya bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi pengikut Yesus, mutlak sekali lagi saya katakan, mutlak mengalami yang namanya mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Sebab kata firman Allah dalam Markus yang kita baca tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Camkan itu baik-baik. Renungkan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sehingga kita orang percaya tidak perlu khawatir. Kita orang percaya tidak perlu takut menghadapi keadaan dunia ini. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita diperlakukan tidak sewenang-wenang. Tetapi mari, kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan Dia yang akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal, akhirnya anaknya dibangkitkan, dihidupkan kembali. Demikian perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, tetapi kemudian dipulihkan, kemudian disembuhkan. Mujizat dia alami. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya yang hidup di hari-hari terakhir ini mengalami juga mujizat-mujizat itu di dalam kehidupan kita, mengalami mujizat-mujizat itu di dalam rumah tangga kita, mengalami mujizat-mujizat itu di dalam kelompok kita, bahkan di dalam kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat itu di dalam kehidupan kita? Bagaimanapun, tentu saudara setuju dengan saya kalau saya berkata bahwa supaya virus corona ini berhenti, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita terbatas untuk menjaga kehidupan kita. Seandainya virus corona itu bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan mata telanjang kita, mungkin kita bisa menghindari dia. Tetapi virus corona tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan mata kepala kita. Itu sebabnya pemerintah kita berupaya supaya kita terhindar dari virus corona. Pemerintah memberi himbauan, pemerintah mengajak kepada kita supaya kita di rumah saja, sebagai salah satu cara bagaimana menghindari virus corona itu.
Pemerintah mengajak kepada kita supaya kita menjaga kebersihan hidup kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Pemerintah sudah melakukan apa yang menjadi tugas mereka sebagai perwalian Tuhan di muka bumi ini untuk kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi mari sebagai orang percaya, kita bersyukur untuk semua itu. Tetapi dari kebenaran firman Allah, saya memperhatikan supaya kita mengalami mujizat-mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Firman Allah menghendaki supaya kita memiliki iman di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita harus memiliki iman. Dan iman itu harus kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang beriman, tapi mungkin hanya sekedar iman begitu. Tetapi iman itu harus diperkatakan. Kita melihat di dalam pembacaan kita, kepala rumah ibadat ini, di ayatnya yang ke-18, mulai dari kata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Pada saat kepala rumah ibadat ini mengungkapkan perkataan ini, anaknya waktu itu masih mati, masih meninggal. Tetapi dia sudah memperkatakan, dia sudah mengimani bahwa jika engkau datang dan meletakkan tanganmu atas anakku yang meninggal itu, dia pasti hidup kembali. Haleluya. Kepala rumah ibadat ini memiliki iman. Kemudian imannya itu dia perkatakan. Demikian di dalam ayatnya yang ke-21. Perempuan yang sakit pendarahan, dia memiliki iman. Itu sebabnya dia berkata, mulai dari ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Baik kepala rumah ibadat, demikian perempuan yang 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Mereka memiliki iman. Mereka memperkatakan imannya. Dan kemudian sungguh luar biasa. Di ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Haleluya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan saya mau berkata, mujizat masih ada. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Amin. Mari kita miliki iman. Mari kita perkatakan iman itu dalam setiap keberadaan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara sedang sakit. Sakit apapun itu. Mari kita mau imani bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Perkatakan, sakit penyakit yang aku alami pasti sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Perkatakan itu, saya sehat, saya kuat, saya sembuh. Walaupun pada saat saudara sementara berkata, mungkin saudara masih sakit. Tetapi yakinlah bahwa waktunya saudara pasti mengalami kesembuhan. Amin. Itu sebabnya miliki iman. Bahwa di dalam Yesus ada mujizat Allah. Amin. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Perkatakan itu.
Saya sehat, saya kuat, saya pasti sembuh. Sakit apapun saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Haleluya. Demikian pula saudara, mungkin kita sementara dalam kesesakan, tapi perkatakan dengan iman saudara, bahwa saya pasti ditolong oleh Tuhan. Saya pasti dilepaskan dari kesusahan. Saya pasti dihibur. Saya pasti ditolong oleh Tuhan. Perkatakan itu dalam setiap keberadaan hidup kita. Maka firman Allah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya itu indah, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Kalau kita mempelajari kisah yang kita baca tadi tentang kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal, dan perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Pada saat mereka memperkatakan iman mereka, waktu itu kan belum sembuh, waktu itu belum hidup. Tetapi ada proses yang mereka harus alami. Seperti perempuan yang penyakit pendarahan itu. Dia tentu ada proses bagaimana mendekati Yesus. Kemudian dia menjamah jubah Yesus. Kemudian pada saat itu mulai terjadi kesembuhan di dalam kehidupannya. Demikian dengan kepala rumah ibadat itu. Pada saat dia memperkatakan itu, belum terjadi mujizat Tuhan, anaknya masih meninggal. Tapi ada proses sampai anaknya hidup kembali. Yesus saja mengadakan perjalanan untuk berangkat ke rumah daripada kepala rumah ibadat itu. Itu adalah proses. Itu adalah waktu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kita harus mengimani bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Haleluya. Ayat 29 dari Matius pasal 9. Ayat 29 dari Matius pasal 9 berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Mujizat akan kita alami sesuai dengan iman kita. Jadi kalau kita imani, kita percaya dengan sungguh bahwa mujizat itu masih ada, maka mujizat itu pasti terjadi bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita ada di rumah saja, miliki iman, perkatakan iman itu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala terbatas untuk melihat saudara. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu melihat saudara-saudara masing-masing walaupun kita di rumah saja. Dia tahu apa yang menjadi problema hidup kita. Dia tahu sakit penyakit apa yang sementara kita alami. Dan Dia mampu menyatakan mujizatnya di atas kehidupan kita. Tapi satu perkara, miliki iman. Haleluya. Miliki iman di dalam kehidupan kita. Kemudian perkatakan iman itu. Maka mujizat akan kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Allah saya tidak bawa lebih jauh pada hari ini. Tetapi mari saudara-saudara, kita tutup mata jasmani kita. Kita buka mata rohani kita. Mungkin ada di antara kita sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mulai dilanda dengan kekhawatiran. Akhirnya kita mengukur Tuhan dengan pola pikir kita sendiri. Allah kita dahsyat, saudara-saudara. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa.
Camkan ini baik-baik, mujizat Allah masih ada. Mujizat Allah masih berlaku sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Glory bagi namamu Yesus. Firman Allah sudah datang kepada kita hari ini. Kiranya membangkitkan iman kita kembali. Bahwa di dalam Yesus ada mujizat yang luar biasa. Baginya tidak ada satu perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Miliki iman yang kokoh, saudara-saudara. Miliki iman yang kuat, saudara-saudara. Haleluya. Perkatakan iman saudara. Jemaat yang ada di rumah masing-masing. Adakah di antara saudara sementara sakit? Adakah di antara saudara yang sementara tertekan oleh berbagai macam kehidupan yang tidak menyenangkan saudara? Saudara membutuhkan kekuatan Tuhan. Saudara membutuhkan mujizat-mujizat Allah. Mari hari ini bangkitkan iman saudara. Perkatakan iman saudara. Haleluya, haleluya. Hampiri Tuhan di dalam doa saudara. Hampiri Tuhan di dalam persekutuan saudara. Firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Yesus, Dia ada di sana. Dia ada di rumah kita masing-masing, di mana kita bersekutu dengan Dia. Dia ada, Dia hadir bersama dengan kita. Dan kalau Dia hadir, saudara-saudara, Dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hampiri Tuhan saudara melalui penyembahan-Mu. Hampiri Tuhan melalui penyembahan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ingat saudara-saudara, mujizatnya masih ada. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkatakan iman saudara bahwa di dalam Yesus yang sakit, perkatakan saya pasti sembuh. Haleluya, haleluya. Yang susah, katakan saya pasti dihibur Tuhan. Yang tertekan, katakan saya pasti dilepaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory. Dahsyat Engkau Tuhan.
Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan iman saudara, perkatakan iman saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Sekali lagi, yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Lalu taruh tanganmu, tangan kirimu pada bagian yang sakit. Haleluya. Miliki iman saudara, bahwa di dalam Yesus saudara pasti disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Tuhan mengenal sakit apapun yang dialami oleh umat-umat-Mu. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Kami percaya bahwa mujizat masih ada. Itu sebabnya yang sakit, sakit apapun, dalam nama Yesus Kristus disembuhkan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami sementara terpapar oleh virus corona, di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian saudara-saudara yang lain, yang sementara mengalami tekanan hidup, sementara mengalami persoalan-persoalan yang lain. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Haleluya, katakan persoalanmu kepada Tuhan. Katakan persoalanmu kepada Tuhan. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Yang susah hiburkan dalam nama Yesus. Yang mengalami tekanan lepaskan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus Kristus tertolong. Dalam nama Yesus Kristus tertolong. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selamanya. Nyatakan itu bagi umat-Mu. Demikian bagi bangsa kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Hentikan penyebaran virus corona ini. Di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Para medis, dokter, perawat, yang sementara menangani saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus corona. Mereka pun membutuhkan mujizat Tuhan. Lindungi mereka, nyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona itu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.